Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para orang tua prematur peserta webinar pada sore hari ini. Selamat datang di webinar Komunitas Prematur Indonesia yang ke-6. Nah, untuk sore hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan pemaparan dari Dr. Verina, yang mana beliau merupakan salah satu edukator Komunitas Prematur Indonesia di region Jabodetabek. Nah, sore hari ini sudah ada Dr. Verina. Halo Dr. Verina, terima kasih sudah hadir di sore hari ini untuk memaparkan tentang pentingnya vaksinasi bagi bayi prematur tentunya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin Dr. Agung ada sedikit satu dua kalimat sebelum kita mulai kepada materi Dr. Verina. Silakan Dr. Agung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para orang tua bayi prematur semuanya. Alhamdulillah sore hari ini insya Allah kita akan ada webinar yang membahas tentang pentingnya vaksinasi tepat waktu bagi bayi prematur. Ya, Alhamdulillah pertama saya terima kasih kepada Dr. Verina yang insya Allah nanti akan berbagi ya dok ya mengenai apa saja yang perlu diketahui. Nah, kalau di Komunitas Prematur Indonesia ini pertanyaan yang salah satu yang tersering juga, walaupun mungkin sudah ada yang mendapat jadwal rutin dari rumah sakit, tapi juga masih ada yang kasus-kasus tertentu yang ada pertanyaan gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan webinar hari ini bisa menjelaskan semuanya dan terjawab ya, insya Allah. Baik, untuk memulai, mari kita mulai untuk webinar hari ini. Saya persilahkan kepada Dr. Verina untuk menyampaikan materinya. Setelah itu nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Silakan dokter. Oke, makasih Dr. Agung, Mbak Anita. Kedengeran ya suaranya ya? Kedengeran dok. Oke, saya langsung share screen aja kali ya Mbak Anita? Iya, silakan dok. Oke, kelihatan semua ya? Iya, kelihatan. Oke. Silakan. Ya, selamat sore, terima kasih banyak untuk ibu-ibu semua yang sudah berkenan mengikuti acara webinar kita sore ini. Sore ini saya diamanahi untuk menyampaikan sedikit ilmu pengetahuan untuk dibagikan pada ibu-ibu semua, yakni mengenai imunisasi bayi prematur. Nah, sebelumnya mungkin ibu-ibu masih suka bingung ya, ini kok ada istilah imunisasi atau ada istilah vaksinasi, itu bedanya apa gitu ya. Nah, sekarang kita jelaskan sedikit, imunisasi itu adalah intinya adalah pemindahan antibodi atau transfer antibodi secara pasif ya. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan vaksinasi itu dari katanya vaksin, yaitu adalah suatu bahan antigenik yang digunakan untuk merangsang terbentuknya kekebalan aktif. Nah, jadi kalau imunisasi itu sifatnya pasif, kalau vaksin itu dia kekebalan aktif. Sedangkan untuk vaksinasi sendiri adalah suatu upaya dengan secara sengaja memasukkan komponen kuman ataupun kuman yang telah dilemahkan ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu, yang jumlah ini cukup untuk merangsang terbentuknya antibodi tanpa membuat individu itu menjadi sakit. Nah, untuk bayi prematur ini kita tahu kadang pada saat lahir dia harus dirawat cukup lama di rumah sakit gitu ya. Nah, jadi dia sering sekali bayi prematur ini mengalami keterlambatan dalam pemberian imunisasi. Nah, jadi kenapa sih biasanya terlambatnya? Nah, biasanya karena ada pemikiran-pemikiran seperti misalnya takut nanti efek simpang, atau efek simpang ini maksudnya efek samping ya, yang akan terjadi, bisa karena dianggap respon antibodinya masih nggak bagus gitu. Kemudian dianggap massa ototnya masih terlalu sedikit nih, jadi kalau untuk menerima suntikan masih belum oke. Atau bahkan benar-benar hanya karena dianggap masih kekecilan atau terlalu sakit gitu kelihatannya untuk diimunisasi. Nah, prinsipnya untuk imunisasi atau vaksinasi bayi prematur itu yang harus diingat adalah gunakan selalu usia kronologis. Nah, kemudian jadwal pemberiannya itu adalah sama dengan bayi cukup bulan dan dosis yang diberikan pun sama dengan bayi cukup bulan. Nah, mungkin ibu-ibu udah sering dengar ya kalau sudah bergabung di grup Prematur Indonesia, entah itu di Instagram atau di FB, sudah sering dengar istilah usia kronologis dan usia koreksi. Mungkin biar nggak pada bingung dulu, usia kronologis adalah usia sesuai dengan tanggal lahir ya, jadi
Sedangkan kalau usia koreksi adalah usia penyesuaian yang sudah dikoreksi dari usia kehamilannya, seperti itu ya. Nah, untuk penentuan jadwal imunisasi itu tujuannya biar apa? Supaya ada keseragaman dan ada respon imun yang teratur. Nah, penetapan jadwal imunisasi ini yang sudah terbukti bahwa dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat PD3I. PD3I itu adalah singkatan dari penyakit yang dapat dihindari dengan imunisasi. Nah, jadi dan penelitian pun sudah menunjukkan bahwa pemberian vaksin adalah aman untuk digunakan pada bayi prematur dan BBLR. Ingat lagi, prematur itu adalah untuk setiap bayi yang lahir di usia kehamilan kurang dari 37 minggu, sedangkan BBLR adalah untuk yang berat badan lahirnya kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kilo ya. Nah, untuk imunogenisitasnya gimana? Vaksinnya itu ngaruh nggak sih kalau dikasih pada bayi prematur? Nah, banyak penelitian sudah menunjukkan bahwa vaksin itu juga imunogenik pada bayi prematur. Artinya, bayi prematur akan merespon juga terhadap pemberian vaksin. Nah, beberapa vaksin memang menimbulkan respon imunnya itu lebih rendah kalau dibandingkan antara bayi prematur dengan bayi cukup bulan. Tapi lebih rendah pun dia masih bisa memberi respon yang cukup, memberikan perlindungan dan bertahan lama. Ya. Nah, bayi prematur sendiri kita tahu, bayi prematur kalau dia sampai terkena infeksi penyakit dari PD3I tadi ya yang dapat dihindari dengan imunisasi, dia berisiko lebih berat ya. Peningkatan resiko terutama karena memang kita tahu bayi baru lahir cukup bulan aja sistem imunnya belum sempurna, apalagi pada bayi-bayi prematur. Nah, tingkat keparahan infeksi yang terjadi itu sejalan dengan seberapa jauh prematuritasnya. Artinya semakin ekstrim prematurnya, semakin keparahannya bisa lebih tinggi gitu ya. Nah, jika bayi masih dalam perawatan NICU, memang kadang yang terdahulukan adalah untuk menstabilkan kondisi medisnya. Nah, untuk bayi-bayi yang masih di NICU, Bapak Ibu, silakan konsultasikan dulu pada dokter yang merawat, kira-kira kapan untuk penjadwalan imunisasinya. Adapun satu-satunya imunisasi yang harus menunggu ada ketentuan berat badan adalah untuk vaksin hepatitis B, itu pun jika ibunya memang tidak terinfeksi hepatitis B atau HBsAg-nya negatif, gitu ya. Nah, kan seperti mungkin sudah pada tahu ya, namanya pada saat di dalam kandungan itu akan terjadi transfer ya, perpindahan antibodinya bayi itu akan punya kekebalan dari ibunya gitu ya. Nah, ada istilahnya namanya imunoglobulin G. Nah, inilah yang akan antibodi yang akan ditransfer ya. Yang didapat dari ibu melalui plasenta ari-ari ya, ini dapat melindungi bayi dari infeksi PD3I. Tapi ini juga dipengaruhi sejumlah faktor. Misalnya, memang ibunya ada riwayat sudah pernah kena penyakit tersebut di waktu masa lalunya. Atau mungkin ibunya memang ada riwayat imunisasinya sudah pernah dilakukan. Bisa juga dari faktor waktu paruh antibodinya, serta usia kehamilan. Nah, kalau bayi-bayi yang lahirnya di usia kehamilan kurang dari 32 minggu, IgG-nya memang jadinya lebih sedikit dibandingkan bayi yang lahirnya pada kehamilan 32 sampai 36 minggu ya. Oke. Kemudian sebagian respon imun bayi prematur terhadap vaksin tadi seperti saya sudah sampaikan ternyata sama antara respon imun bayi lahir cukup bulan dan bayi prematur. Kecuali memang pada bayi yang lahirnya sangat prematur. Jadi usia kehamilan kurang dari 28 minggu. Nah, mungkin memang terdapat gangguan respon terhadap pemberian vaksin. Nah, tapi meskipun terdapat perbedaan imunogenisitasnya, respon imun terhadap antigen difteri, pertusis, tetanus, dan polio antara bayi cukup bulan dan bayi prematur ternyata itu sama aja. Ya, memang bayi prematur biasanya memiliki respon antibodi lebih rendah bila dibandingkan bayi cukup bulan, tapi ingat, efikasi pemberian vaksin pada bayi prematur masih tetap mampu memberi perlindungan terhadap PD3I. Nah, sekarang kita masuk ke jadwal. Mungkin semua anak-anak kita punya buku imunisasi yang biasa dibawa. Nah, ada yang jadwalnya seperti ini, ada juga yang jadwalnya seperti ini.
Nah, ibu-ibu nggak usah bingung ya, kalau jadwal yang ini adalah jadwal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Artinya dia hanya terdiri dari vaksin-vaksin yang masuk ke dalam program pemerintah. Ya, di sini kita bisa lihat ada vaksinnya hepatitis B, BCG, polio, kemudian ada IPV. IPV itu polio suntik dan campak. Nah, sedangkan kalau pada yang jadwal yang Nah, ini adalah yang direkomendasikan Dokter Anak Indonesia. Ini yang 2017, ini adalah jadwal terbaru. Di sini memang jadinya variasi vaksinnya itu lebih banyak ya, karena ini lebih mengacu kepada internasional ya. Jadi di sini ada tambahan PCV, ada tambahan rotavirus, ada influenza, ada MMR, tifoid, hepatitis A, dan lain-lain gitu ya. Nah, tidak perlu khawatir dengan tabel yang manapun yang ada di buku, kalau misalnya mau diberikan itu tetap bisa ya. Nah, ini tadi imunisasi program pemerintah, isinya ini ya, hepatitis B, polio oral, IPV, BCG, DPT, HIV, dan MR. Vaksin-vaksin ini bisa didapat di instansi layanan kesehatan milik pemerintah tentunya secara gratis karena sudah disubsidi. Nah, sedangkan untuk yang di luar itu kita harus cari di mungkin di dokter, di rumah sakit swasta, di praktek swasta dokter gitu ya. Dan memang karena sebagian besar itu non subsidi, artinya masih harus berbayar mandiri seperti itu. Nah, kita masuk satu-satu. Untuk hepatitis B itu bayi prematur yang lahir dari ibu dengan HBsAg negatif. Jadi hepatitis B ini satu-satunya vaksin yang ada untuk batasan berat badan minimal baru bisa dikasih. Nah, tapi semua itu tergantung dari HBsAg ibunya. Artinya status ibunya ini terinfeksi hepatitis B atau enggak gitu ya. Karena apa? Karena ternyata kalau diberikan pada berat badannya kurang dari 2 kilo, 2000 gram itu, ternyata respon terhadap vaksin hepatitis B yang nggak bagus. Jadi dia bisa hilang seiring waktu. Nah, untuk pada wilayah yang dosis pertama Hep B rutinnya diberikan pada bayi baru lahir, nah pemberian vaksin Hep B-nya bisa ditunda hingga BB bayi mencapai 2 kilo. Atau ketika bayinya sudah pulang dari rumah sakit. Kalau misalnya pada saat pulang pun belum sampai 2 kilo, seperti itu ya. Nah, ini boleh dilihat sebentar, memang mungkin agak membingungkan sedikit. Saya coba jelasin pelan-pelan. Nah, dari untuk HBsAg, ini tergantung ibunya terinfeksi Hep B atau enggak. Kalau ibunya positif Hep B-nya, maka pada saat lahir, bayi itu harus mendapat vaksin hepatitis B langsung, ditambah dengan imunoglobulin hepatitis B. Ya, itu kalau ibunya positif. Nah, tapi vaksin hepatitis B yang diberikan pada saat lahir ini itu tidak dihitung. Jadi nanti berikut-berikutnya bayi yang lahir dari ibu HBsAg dengan berat badan kurang dari 2 kilo ini tetap masih harus dapat 3 kali lagi vaksin Hep B-nya gitu ya, karena yang pertama nggak dihitung itu tadi. Nah, pemberiannya nanti biasa pada saat umur 2, 4, 6 bulan bisa dikasih. Nah, nanti anaknya juga harus dites HBsAg-nya, tapi tesnya nanti kalau serialnya udah selesai, 1-2 bulan kemudian baru tes HBsAg-nya anaknya seperti apa gitu ya, dan anti HBs-nya. Kalau misalnya ibunya nggak tahu nih, ibunya HBsAg-nya ini positif atau negatif. Nah, kalau tidak diketahui, diperlakukan seperti yang positif. Artinya dapat vaksin langsung dan dapat hemoglobulin juga. Nah, sambil ibunya diusahakan untuk dites dalam 7 hari pertama. Kalau misalnya belum diketahui, tadi ya dosisnya dikasih tetap vaksin Hep B dan 3 kali berikutnya. Jadi sama dengan yang positif. Tapi kalau ibunya HBsAg-nya negatif, anaknya berat lahirnya kurang dari 2 kilo, maka dosis hepatitis B pertamanya tunda sampai dia umur 1 bulan atau pada saat sudah pulang dari rumah sakit. Nah, nanti itu diteruskan sesuai dengan jadwal lanjutannya. Gitu. Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke vaksin BCG. Pemberian vaksin BCG pada bayi prematur yang lahir pada usia gestasi 34 minggu atau lebih menunjukkan respon imun yang baik ya. Jadi memang penelitiannya itu bilang
respon utamanya itu bagusnya kalau dia sudah di atas 34 minggu. Tapi ada juga data lain yang menyatakan bahwa pada usia gestasi kurang dari 31 minggu pun itu tetap berespon atau bisa juga ditunda sampai 31 minggu ke atas seperti itu. Vaksin BCG cukup 1 kali aja seumur hidup. Nah, nyuntikinnya caranya memang dia yang paling sakit ini suntikannya ya, dan akan meninggalkan bekas seumur hidup biasanya. Nah, berikutnya yang masuk imunisasi dasar itu adalah vaksin DPT, HIV, dan polio. Untuk vaksin DPT, HIV, polio oral yang ditetes ataupun IPV, polio suntik, itu dimulai saat usia kronologis 2 bulan. Nah, vaksin ini terbukti aman, imunogenik, dan efektif. Nah, pada bayi prematur mungkin beberapa dokter lebih senang menggunakan yang DTaP. Nah, itu ada maksudnya ada A-nya itu artinya yang aseluler atau mungkin ibu-ibu lebih familiar dengan istilah yang jarang demam gitu ya. Nah, karena apa? Kok dipilih yang DTaP dibanding yang DTWP? Karena yang DTaP efek sampingnya itu lebih sedikit gitu ya. Jadi resiko demamnya lebih sedikit, resiko bengkaknya lebih sedikit, seperti itu ya. Pemberiannya kalau kita pakai yang wholesale, yang lebih sering demam itu 2, 3, 4 bulan. Kalau pakai yang jarang demam, ngasihnya 2, 4, 6 bulan. Jadi agak berbeda sedikit jadwalnya. Nanti perlu diulang pada saat usia 18 bulan dan usia 5 tahun. Nah, untuk anak-anak yang bayi-bayi yang mendapat vaksin DTWP terus, artinya yang mungkin istilahnya pentavalen atau pentabio, itu harus mendapat sedikitnya 1 kali IPV, polio suntik ya, harus dapat untuk apa? Untuk melengkapi strain virus polio yang ada di dalam vaksin. Karena biasanya kan berarti kalau pentabio pasangannya yang polio tetes. Nah, polio tetes itu dia virusnya tidak selengkap dengan yang IPV. Makanya itu perlu dapat 1 kali IPV supaya strainnya lengkap. Pemberiannya biasanya bersamaan dengan DPT yang ketiga. Nah, di luar yang tadi imunisasi dasar yang masuk program, ada tambahan nih, yaitu pneumococcal conjugate vaksin, atau orang lebih senang sebutnya PCV, atau vaksin pneumococcus. Nah, itu yang disebut sama ya. Bayi prematur tampaknya membentuk level antibodi lebih rendah terhadap vaksin PCV dosis pertama bila dibandingkan bayi cukup bulan. Tapi ini pun tetap adekuat untuk memberi perlindungan. Nah, dosis boosternya sangat dianjurkan karena ternyata kalau dosis pertama memang lebih rendah, tapi begitu serialnya selesai, dia bisa menyamai bayi-bayi yang cukup bulan. Jadi dosis booster pada PCV itu sangat dianjurkan untuk diberikan supaya menjaga level proteksi dari kadar antibodi dari vaksin PCV-nya tadi. Nah, baik PCV 10 ataupun PCV 13 itu semua imunogenik pada bayi prematur. Artinya yang manapun mau dipakai itu boleh. Pemberiannya biasanya di usia 2, 4, 6 bulan dan ada booster di usia 12 sampai 15 bulan. Nah, untuk rotavirus ini yang untuk diare ya, ini pemberiannya vaksinnya diminum dan ini adalah vaksin hidup. Kita lihat ini di bagian yang dilingkari merah, ini dari penelitiannya memang di luar negeri ya. Dari penelitian tersebut, 49% pasien itu akan terlewat pemberian vaksin rotavirusnya. 47% keluar dari rumah sakit itu sudah lewat untuk pemberian vaksinnya. Karena memang vaksin rotavirus ini satu-satunya vaksin yang mulainya nggak boleh telat, kelarnya juga ada waktunya gitu. Jadi seringkali mungkin keluar dari rumah sakit, dari NICU keluar anaknya tiba-tiba umurnya udah sampai umur berapa bulan gitu ya, jadi udah terlewat untuk pemberian rota. Nah, di sini juga kita lihat 53% pasien melewatkan vaksin rotavirusnya karena sudah melewati yaitu tadi rentang usia pemberiannya. Karena memang vaksin rotavirus ini tidak bisa diberikan kalau anaknya masih dalam perawatan di rumah sakit, karena dia bisa keluar di fesesnya. Nah, itu bisa menulari bayi-bayi lain yang ada di NICU itu, ya, bisa transfer virus gitu ya. Nah, jadi dia memang hanya bisa diberikan pada saat pasiennya sudah akan pulang seperti itu, atau pada saat dia kontrol kembali. Hampir mirip dengan vaksin polio ya, polio tetes. Nah, kemudian adalah vaksin measles rubella. Orang-orang dulu kita pakainya vaksinnya campak. Nah, sekarang sudah agak meningkat sedikit, ada rubellanya juga. Jadi measles, rubella, measles itu campak, rubella itu campak Jerman.
Ini pemberiannya adalah pada usia kronologis 9 bulan, di booster pada usia 18 bulan, dan biasanya pada saat akan masuk SD. Jika sampai dengan usia 1 tahun, misalnya nih ada yang sampai umur 1 tahun nih molor-molor terus, apalagi misalnya pada saat pandemi seperti sekarang gitu, takut mau ke rumah sakit atau ke dokter masih takut, akhirnya udah bablas umurnya sampai 1 tahun belum MR, boleh pertimbangkan untuk pemberian MMR langsung, yang versi lebih komplitnya lagi gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke vaksin influenza. Bayi prematur memiliki risiko morbiditas lebih tinggi terhadap infeksi virus influenza. Bayi prematur dapat memperoleh dan mempertahankan antibodi pada konsentrasi protektif setelah pemberian vaksin influenza trivalen. Jadi vaksin influenzanya mau pakai yang quadrivalen boleh, pakai yang trivalen pun oke, ya. Pemberiannya kalau baru pertama sekali dia harus 2 dosis dengan jarak minimal 4 minggu. Bisa mulai diberikan saat usia kronologis 6 bulan. Sekarang ada istilahnya, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar sama sekali. Ada istilahnya namanya kukun. Apa yang dimaksud dengan kukun gitu ya? Kukun itu kepompong ya. Nah, itu adalah upaya melindungi bayi dari infeksi PD3I tadi ya, dengan cara mengimunisasi orang-orang di sekitarnya. Jadi ini terutama kukun ini untuk vaksin pertusis ya, DPT dan influenza. Nah, kita tahu pertusis itu baru bisa dikasih paling cepat sekali itu umur 6 minggu. Influenza baru bisa dikasih umur 6 bulan. Nah, karena usia yang jauh, jadi antara rentang yang dia belum dapat vaksin ini, dia berisiko sekali untuk tertular. Nah, karena dia nggak bisa divaksin, yang divaksin orang di sekelilingnya. Jadi yang ada kontak erat, entah itu saudaranya, kakak saudara kandung, yang pokoknya yang tinggal satu rumah, entah itu orang tuanya, kakek neneknya, kalau tinggalnya bareng, pengasuhnya. Jadi yang disuntik orang-orang di sekitarnya, supaya dia bisa melindungi si bayi yang belum bisa dapat vaksin sendiri. Nah, bayi-bayi yang dikelilingi orang yang diimunisasi ini, maka kita seperti yang buat kepompong, jadi untuk melindungi bayi dari infeksi yang berbahaya. Nah, manfaatnya apa? Nah, kita tahu pertusis atau batuk kerjan gitu ya, merupakan penyakit infeksi saluran nafas yang nyebarnya lewat bersin atau batuk dan bisa berakibat fatal pada bayi muda ya. Pemberian vaksin DPT itu adalah langkah terbaik untuk mencegah pertusis. Bayi baru lahir sangat rentan mengalami komplikasi dan itu tadi belum bisa divaksinasi. Jadi yang divaksin orang-orang dewasa sekelilingnya, entah itu dengan vaksin DPT, DT, TD atau TDAP gitu ya. Supaya kemungkinan bayi itu terkena pertusis mendekati 0 karena sekelilingnya semua sudah diimunisasi. Nah, sebagian besar bayi baru lahir itu tertular pertusisnya dari mana? Ternyata dari keluarga atau orang dewasa yang ada di sekitarnya dia, gitu ya. Nah, kesimpulan dari materi hari ini adalah untuk bayi prematur yang terinfeksi PD3I, maka dia berpotensi mengalami gejala yang lebih berat. Nah, semua jenis vaksin yang terjadwal, jadi entah itu di jadwal pemerintah, di jadwal IDAI, itu untuk diberikan pada bayi dan anak adalah aman untuk diberikan pada bayi prematur. Efek simpang yang mungkin muncul setelah vaksin itu sama saja antara bayi cukup bulan dan bayi prematur. Dan bayi prematur yang kondisi medisnya sudah stabil, dia harus mendapat seluruh vaksinasi yang direkomendasikan sesuai usia kronologis, sebagaimana jadwal imunisasi pada bayi cukup bulan. Untuk bayi dengan berat badan lahir kurang dari 2 kilo, memerlukan modifikasi khusus tadi pemberian Hep B pertamanya berdasarkan status Hepatitis AG ibunya. Nah, untuk dosis vaksin, ingat, untuk bayi prematur itu sama dengan bayi yang cukup bulan. Jadi tidak boleh ada pengurangan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya langsung ke Mbak Anita kalau ada pertanyaan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Verina atas paparannya. Mungkin kita langsung saja Dr. Agung ya untuk menjawab pertanyaan dari peserta yang sudah banyak. Silakan Dr. Agung. Ya, alhamdulillah terima kasih Dr. Verina yang sudah menyampaikan materinya. Ini dok sudah ada beberapa pertanyaan. Saya juga ada pertanyaan dari Facebook juga yang ingin bertanya. Nah, saya sambil ini ya dok ya. Yang pertama adalah Ibu Suci dari Jogja. Dok, saya mau tanya, untuk PCV sama rotavirus, apakah masih bisa diberikan bila usia 4 bulan?
Soalnya pas usia 2 bulan saya kelewat dan bulan depan usia anak 4 bulan. Dan apakah dibarengi dengan vaksin yang lain seperti polio dan DPT atau bisa diselingi dok karena beda tempat? Terima kasih dokter. Seperti itu dok. Oke, langsung saya coba jawab. Tadi ini anaknya Bu Suci usianya mau 4 bulan ya. Oke, menanyakan mengenai vaksin PCV dan rotavirus. Untuk PCV itu tidak ada masalah, Ibu Suci anaknya bisa segera disusulkan untuk vaksin PCV. Kapan saja bisa, itu batas maksimalnya adalah usia 5 tahun. Ya. Jadi segera saja kalau memang mau dikasih vaksin PCV-nya. Untuk rotavirus, karena usianya ini sudah mau 4 bulan ya, mungkin dalam waktu dekat 4 bulan, mungkin memang sudah tidak bisa diberikan untuk menggunakan vaksin rotavirus yang pentavalen, yang Rotatek. Sudah tidak bisa menggunakan yang itu karena memang dia strict batasnya adalah 14 minggu 6 hari untuk dosis pertama. Tapi Ibu bisa menggunakan vaksin yang Rotarix, yang monovalen rotavirusnya. Itu masih bisa. Segera saja untuk disusulkan ya Ibu ya. Oke, jadi biasa bisa dengan yang Rotarix ya dokter ya? Masih bisa ya. Itu batasnya terakhir kapan dok, Rotarix itu? Kalau Rotarix itu batasnya untuk dosis pertama adalah usia 20 minggu dan harus sudah selesai di usia 24 minggu. Iya, berarti 20 minggu itu sekitar 5 bulan ya dok ya? Iya, betul. Sebelum itu sudah harus diberikan ya dokter ya? Oke. Iya, iya. Oke, baik dokter, kita bisa, oh iya, ini ada yang pertanyaan tadi dok, yang belum ini dok, untuk vaksin yang lain seperti polio dan DPT? Oke, untuk waktu pemberiannya tadi itu Ibu bisa berikan secara simultan ya. Jadi ada istilahnya kalau dalam dunia imunisasi itu simultan. Simultan itu artinya dalam satu kali kunjungan semua vaksin yang bisa diberikan itu diberikan sekaligus. Apalagi pada saat pandemi seperti sekarang ya, kita kan meminimalkan lah pergi-pergi ke rumah sakit, ke dokter atau segala macam. Jadi simultan. Ya, jadi pada saat datang langsung mau dikasih sekaligus DPT, HIV, polio, PCV, rotavirus itu boleh. Tapi berarti memang penyuntikannya perlu 2 kali suntik. Kalau rotavirus itu dia diminum vaksinnya. Jadi ibu-ibu biasanya kalau diminum, oh nggak apa-apa lah gitu ya, lebih tenang gitu daripada harus. Jadi suntik 2 kali dan diminum. Untuk aman, insya Allah tidak ada masalah ya. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Mima di Bekasi, Dok V. Misalkan ada vaksin yang tertinggal dan baru disadari saat anak sudah berusia misal remaja, apakah bisa diberikan atau tetap dilewati? Oke, untuk vaksin yang tertinggal atau istilahnya kita perlu catch up gitu ya untuk dikejar kekurangannya, itu sebagian besar vaksin itu bisa dikejar ya. Cuman beberapa vaksin kayak seperti tadi yang saya bilang rotavirus itu memang nggak bisa. Artinya begitu sudah telat usia pemberiannya ya kita nggak akan kasih lagi gitu. Tapi untuk vaksin-vaksin yang lain, misalnya hepatitis B ketinggalan nih, saya kayaknya skip banget nggak pernah diimunisasi waktu bayi. Atau DPT-nya saya lompat-lompat nih. Vaksin itu tidak ada istilahnya kadaluarsa ya, tidak ada istilahnya. Jadi kapanpun prinsipnya kalau memang masih kurang segera disusulkan. Jadi penting sekali memang menyimpan semua catatan imunisasi ya, biar kita punya catatan yang jelas kira-kira yang belum apa aja nih gitu. Tapi tidak ada masalah, insya Allah semua bisa disusulkan, gitu dok ya. Ya, jadi coba mungkin dilihat kembali catatannya dok ya, yang sudah diberikan apa, yang kira-kira ragu belum bisa langsung diberikan gitu ya dok ya. Iya, betul sekali. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya dokter dari Ibu Andri di Maja. Assalamualaikum dok, anak bungsu saya usia kronologis 28 bulan, berat badan saat ini 8,7 kg. Imunisasi ulang di usia 24 bulan sudah dilakukan Februari lalu. Namun untuk imunisasi tambahan, baik yang pertama maupun booster seperti influenza, campak, varicella, dan lain-lain, belum sempat kami lakukan karena pandemi ini. Pertanyaan saya untuk vaksin tambahan, apakah bisa disusulkan? Tambahan info untuk kakaknya, alhamdulillah sudah lengkap untuk imunisasi wajib dan tambahan, dan usia kronologis saat ini 3 tahun 10 bulan. Terima kasih. Jadi ini yang anak keduanya dok ya, yang bungsu ya, yang bungsu. Untuk yang tambahannya 24. Ingin dilakukan gitu, apakah bisa disusulkan dok? Umurnya sekarang 28 bulan. 28 bulan ya, bukan 20. Oke. Ya, prinsipnya tadi sama seperti yang tadi. Bisa disusulkan semua kecuali rotavirus. Jadi kalau mau melengkapi dengan PCV itu masih bisa di atas usia 2 tahun, tinggal 1 kali pemberian kalau menggunakan yang PCV 13 ya.
Kemudian kalau mau menyusul influenza juga masih bisa. Kemudian hepatitis A, tifoid itu di atas 2 tahun masih bisa dikejar. Jadi tinggal datang ke dokter, bawa catatannya yang sudah pernah apa-apa aja, nanti dokternya yang akan menjadwalkan kapan-kapan pengerjaannya. Insya Allah semua bisa dikejar ya. Iya, betul dok. Termasuk tadi ada kalau misalnya belum varicella juga bisa dok ya. Varicella. Masih bisa, selama belum pernah kena cacar air, varicella bisa disusulkan segera. Iya, betul dok. Baik dok, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Yuli di Makassar. Assalamualaikum dokter, saya mau bertanya. Bayi saya saat ini umur koreksi 1 M3W, 1 bulan 3 minggu, berat badan 1,5 kg, dan saat ini masih dirawat di NICU, sudah pindah di Informer, lahir usia kehamilan 29 minggu. Bagaimana kondisi DSA-nya? Masih belum mau melakukan vaksinasi. Saya sudah menanyakan terkait pemberian vaksin untuk anak saya, tetapi DSA masih menunda dulu dengan alasan bayi masih terlalu kecil. DSA mau memberikan kalau berat badan minimal 2,5 kilo. Vaksinnya dikejarkan nanti ketika DSA sudah mengizinkan. Apakah tidak ada efek samping jika pemberian beberapa vaksin bersamaan? Jadi kalau sekarang ini, oh ya, berat badannya kurang tahu ya dok. Tapi dia ingin menanyakan untuk mengejar vaksin kalau sudah diizinkan, dan kalau bersamaan bagaimana dokter seperti itu? Masih dirawat ini di rumah sakit bayinya. Oke, tadi usia kronologisnya 1 bulan 3 minggu ya? Betul ya? Oke. Prinsipnya tadi kembali lagi kalau memang bayi masih dalam perawatan, memang yang paling mengetahui kondisi medisnya kan adalah dokter yang merawat ya. Maka itu memang harus dikonsultasikan untuk pemberian imunisasinya. Nah, untuk tadi satu-satunya imunisasi yang sebenarnya ada batasan untuk berat badan minimal itu adalah hepatitis B. Jadi kalau misalnya beratnya, sebenarnya ketentuannya itu adalah 2 kilo. Jadi kalau di atas 2 kilo itu sudah bisa diberikan. Sedangkan untuk yang lain, untuk di awal itu mungkin sih tidak terlalu banyak ya. Paling kan pemberiannya hepatitis B, polio selama masih dirawat memang tidak bisa dikasih. Kemudian BCG sih itu dia bisa sampai dengan usia kronologis 2 bulan 29 hari. Karena lebih dari itu kan kita harus lakukan tes mantuk dulu ya untuk lihat sudah terinfeksi TBC atau belum gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang usia kronologisnya tadi yang usia kronologisnya berapa ya, Dok ya? Ya, jadi prinsipnya sih 3 bulanan lebih dok udah usianya. Iya. Jadi tadi untuk yang kan memang kita ikutnya usia kronologis semua ya. Jadi kalau untuk Rota masih bisa nanti diberikan kalau misalnya sudah pulang selama dia masih belum mencapai 20 minggu, kan 5 bulan tadi ya masih bisa dikasih. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya memang menurut dokter saat ini masih belum terlalu stabil, belum oke, nggak apa-apa, ditunda dulu. Yang penting dikonsultasikan aja kira-kira kalau sudah cukup stabil bisa mulai dikasih yang mana. Terutama sih hepatitis B dan itu ya, terutama ya yang di awal biasanya dikasih. Iya. Ya dok, jadi kalau saya hitung nih mungkin sekitaran 4 bulan 2 minggu nih dok ya, tapi masih dirawat jadi belum stabil gitu dok. Ya baik dok. Jadi tadi udah ada jawabannya dokter ya. Baik. Selanjutnya dokter, ini ada pertanyaan yang masuk langsung ke host, jadi saya baca di sini ya. Ibu Nurul Hikmah Astuti di Sidoarjo. Pertanyaannya, dok, anak saya baru mendapatkan imunisasi BCG dan polio pada bulan Februari. Untuk vaksin selanjutnya tertunda karena ada pandemi dan berat badan anak saya yang belum mencukupi. Sekarang anak saya usia kronologis 8 bulan, koreksi 5 bulan, belum melakukan imunisasi lagi. Apakah masih bisa saya mengejar jadwal imunisasi yang... Jadi tadi anaknya usianya sudah 8 bulan usia kronologis ya, baru dapat BCG dan polio yang pertama sekali gitu ya. Nah, memang ini ketinggalannya agak cukup banyak. Untuk rotavirus kita udah skip, itu memang sudah nggak bisa dikasih sama sekali. Tapi untuk DPT, HIV, polio, hepatitis B itu semua bisa dikasih. Jadi ibu segera aja datang ke dokter untuk mengejar pemberian vaksin DPT-nya, DPT combo ya. Jadi dalam 1 kali suntik pun sudah langsung dapat DPT, HIV, hepatitis B gitu ya. Biasanya ditambahkan polio, mungkin polio tetes atau yang sekaligus combo sudah ada juga.
Untuk PCV pun masih tetap bisa dikasih. Jadi tidak usah khawatir, itu bisa dikejar segera aja. Jadi jangan ditunda lagi karena itu mundurnya udah cukup lama ya. Di awal pandemi memang dari IDAI kalau bukan jadwal rutin, artinya bukan imunisasi dasar, itu boleh ditunda 1 bulan. Tapi kalau imunisasi dasar itu harusnya dia masih tetap on schedule. Nah, cuman karena sudah terlewat, ya sudah, segera saja disusulkan. Karena artinya kalau kita tunda pemberian imunisasi, itu kita membuka peluang untuk anak terinfeksi di situ. Ya, apalagi dengan riwayat prematuritas harus ekstra hati-hati gitu ya. Ya, baik dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Heri di Padang, apakah boleh imunisasi BCG dan polio diberikan pada hari yang sama? Apa dampaknya? Rencana vaksin polio 0 dan BCG pas bayi umur 1 bulan. Apakah pemberian polionya dengan waktu 1 bulan itu sudah terlambat? Seperti itu, dokter. Oke, ini pemberian polio juga polio yang awal sekali ini maksudnya atau polio yang ini ya? Anggap mungkin pertama sekali mungkin ya. Kalau pertanyaan BCG dan polio diberikan pada hari yang sama, boleh atau enggak? Itu boleh ya. Jadi tadi prinsipnya semua vaksin itu boleh simultan. Memang ini rutenya lain-lain. BCG kan dia disuntik, kalau polio ini diminum. Jadi dampak negatif insya Allah sih tidak ada. Kemudian kalau mau dibarengin pemberian polio dengan waktu 1 bulan, ya memang sudah terlambat kalau itu polio 0 ya. Karena polio 0 biasanya diberikan masih di awal sekali, pada saat pulang dari rumah sakit atau pada saat kontrol yang pertama sekali, itu biasanya diberikannya gitu. Memang polio tidak boleh dikasih pada saat masih dalam perawatan gitu. Tapi masih bisa tetap dikasih. Jadi segera aja datang, disampaikan dokternya untuk BCG dan polio belum pernah dikasih, nanti dokternya akan memberikan. Ya. Ya, baik. Dokter Verina, ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Melisa di Medan. Ingin bertanya, dok, kalau untuk anak usia kronologis 6 minggu baru mencapai berat badan 2000 gram, apakah tetap diimunisasi hepatitis B saat ini? Padahal usia 2 bulan hepatitis B juga, atau bagaimana ya, dok? Begitu pertanyaannya sebentar. Dia usia kalau misalnya 6 minggu, tapi baru 2000 gram gitu dok, maksudnya berat badannya. Nah, apakah tetap diimunisasi hepatitis B? Nah itu dok, silakan. Oke, jadi ini usia kronologis 6 minggu, berat badannya sudah 2 kilo berarti ya? Betul. Nah ini sih biasanya tetap diberikan aja. Jadi kan ini sudah boleh ya sebetulnya, begitu masuk 2 kilo dia sudah boleh langsung vaksin hepatitis B. Nanti usia 2 bulan vaksin hepatitis B lagi ya nggak apa-apa. Memang jadwalnya seperti itu gitu. Jadi sekarang diberikan, nanti pas yang berikutnya itu kan dia biasanya dalam bentuk combo ya. Jadi nanti ada DPT, HIB, hepatitis B, yaitu diberikan lagi. Boleh asal sudah jaraknya sudah minimal 4 minggu dari hepatitis B yang pertama sekali ini. Gitu. Jadi tidak ada masalah, langsung ke dokter aja, susulkan untuk vaksin hepatitis B-nya. Gitu ya, Mbak Anita. Baik, terima kasih. Sekian. Nah, ini Bu Melisa udah jawab. Dokter Agung, apakah sudah bagus lagi sinyalnya? Halo? Oh, oke, belum kali. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Rina Safitri di Jakarta. Assalamualaikum dok, maaf mau bertanya. Anak saya vaksin influenza baru dilakukan pada saat 9 bulan usia kronologis berbarengan dengan MR. Apakah untuk influenza keduanya, keduanya bisa dilakukan secara di usia 11 atau 12 berbarengan gitu dok dengan vaksin cacar? Waalaikumsalam. Jadi anaknya Bu Rina ini vaksin influenzanya pas usia 9 bulan bareng dengan MR. Bareng dengan MR, iya. Kemudian betul. Untuk vaksin influenza pertama sekali pada anak usia di bawah 9 tahun, itu pemberiannya memang harus 2 kali. Jadi pertanyaannya Bu Rina ini, influenza keduanya bisa dilakukan di usia 11 atau 12 bulan berbarengan dengan cacar air atau JE. Nah, untuk vaksin influenza kedua, jaraknya minimal 4 minggu dari yang vaksin yang pertama kemarin, atau selambat-lambatnya kalau mau dikasih berbarengan dengan cacar air, boleh nggak, biar nggak usah tiap bulan nih ke rumah sakitnya? Boleh ya. Jadi nanti boleh simultan dengan cacar air ataupun JE-nya. Jadi kembalinya cukup di usia 12 bulan aja boleh. Oke, baik. Terima kasih.
Dokter Agung, ya silakan, kayak sudah cukup baik sinyalnya. Silakan dok, lanjut. Ya, sudah bisa dimulai lagi ya saya ya. Ini mohon maaf karena tadi sempat ada delay. Jadi pertanyaan selanjutnya, Pak Heri di Padang bertanya kembali, dok, apakah pemberian vaksin BCG harus menunggu pas usia 1 bulan atau bisa sebelum 1 bulan? Soalnya saya mau vaksin ke klinik tapi disuruh nunggu umur udah masuk 1 bulan, artinya harus 1 bulan. Oke, Pak Heri, ini bertanya vaksin BCG harus nunggu pas 1 bulan atau bisa sebelum 1 bulan gitu ya? Nah, itu untuk vaksin BCG itu adalah pemberiannya di jadwal IDAI 2017 itu bisa mulai dari usia 0 bulan. Artinya bisa kapanpun bisa diberikan, nggak harus nunggu usia 1 bulan. Mungkin saya buka share screen-nya, ini boleh ya? Biar dilihat tadi yang ini. Nah, ini di jadwal IDAI 2017 kita bisa lihat di bagian imunisasi BCG itu dia sudah tandai 1 kali itu mulai dari lahir sampai ada di bawahnya angka 2 itu yang warnanya hijau ya. Artinya itu adalah waktu optimal untuk pemberiannya. Jadi mulai dari usia baru lahir sampai dengan 2 itu berarti 2 bulan 29 hari. Jadi pertanyaannya Pak Heri di Padang sudah terjawab kalau sudah bisa lihat jadwal ini ya. Artinya vaksin BCG-nya bisa diberikan kapan saja, tidak harus menunggu usia 1 bulan. Gitu ya. Baik dokter, terima kasih. Tadi dok, saya ada pertanyaan di Facebook yang ingin bertanya dari Bu Iis Kurnia. Assalamualaikum dok, anak saya prematur, berat badan lahir 2,2 kg, lahir di usia kehamilan 34 minggu. Sekarang usia kronologis 1 tahun. Waktu lahir tidak imunisasi HB0. Hepatitis B yang 0 dok maksudnya. Katanya karena berat badan bayi kurang dari 2,5 kg dok. Imunisasi lainnya alhamdulillah sudah selesai dok. Apakah masih bisa diulang untuk yang hepatitis B0 dok? Terima kasih sebelumnya dok. Ini tidak disebutkan, oh ya, 1 tahun dok usia. Iya. Sudah. Iya. Jadi usia 1 tahun hepatitis B0-nya nggak dikasih gitu ya. Tapi imunisasi yang lain ini saya asumsikan berarti imunisasi dasar yang lain sampai dengan campak lengkap nih kayaknya ya. Nah, Ibu nggak usah khawatir pada saat pemberian vaksin DPT itu biasanya yang misalnya dikerjakannya di puskesmas pun itu sudah combo ada DPT, ada HIV dan ada hepatitis B-nya. Jadi dihitung saja kalau memang pemberian vaksin pentavalennya itu sudah minimal 3 kali, artinya vaksin hepatitis B-nya itu serialnya sudah cukup. Jadi tanpa pemberian hepatitis B yang 0 yang awal pun itu nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau misalnya memang vaksin pentavalennya itu kurang dari 3 kali, artinya hepatitis B-nya kurang dari 3 kali, itu berarti harus disusulkan segera. Yang penting hepatitis B itu minimal dia harus dapat 3 kali 3 dosis Hep B. Seperti itu ya. Ini juga pertanyaan tersering di grup karena banyak yang terlewat untuk hepatitis B0-nya. Artinya kalau sudah serialnya tercapai 3 kali, berarti sudah cukup ya dok. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Elvi di Bandung, yaitu untuk vaksin flu, apakah harus rutin setiap tahun? Jika iya, bagaimana jika ada tahun yang terlewat? Ya, vaksin flu atau vaksin influenza itu memang pemberian waktu masa proteksinya singkat, jadi tiap tahun dia harus diulangi mengikuti varian virus dari influenza itu sendiri yang beredar di tahun itu apa gitu ya. Nah, kalau misalnya terlewat, jadi pas tahun ini aduh kelupaan gitu ya, jadwalnya belum dikasih, itu ya ibaratnya kalau sudah lewat jauh dari waktu terakhir imunisasi ya kan dia setahun. Nah kalau sudah itu ya dia udah nggak memberi perlindungan lagi. Tapi nanti begitu misalnya mulai diimunisasi lagi, ya badannya akan mulai bikin antibodi lagi. Jadi kalau misalnya ada yang skip ya udah nggak apa-apa, segera aja susulin lagi untuk vaksin influenza yang berikutnya. Tapi jangan lupa vaksin flu bukan untuk batuk pilek karena kadang dipikir nih vaksin flu nih biar nggak bikin batuk pilek nih gitu ya. Bukan ya, ini untuk flu yang berbeda. Ya biasanya mungkin kita pernah dengar ada kodenya H1, N1, H3, N9. Seperti itu, kayak flu burung H5, N1, seperti itu. Ya. Jadi bukan untuk common cold ya, dan bukan untuk COVID-19.
Iya, terima kasih dokter. Saya ada pertanyaan lagi dok, pernah ada yang bertanya di grup tadi terkait dengan penjelasan dokter mengenai vaksin MR yang jika sudah setahun mungkin dipertimbangkan diberikan MMR ya dok ya. Nah pada saat dia sudah diberikan MMR, kalau penjelasan dari dokternya nanti usia 5 tahun akan diberikan lagi. Nah kemudian dia ketemu lagi dengan periksa di dokter lain, disarankan untuk tetap diberikan di usia 15 bulan atau 18 bulan kalau tidak salah. Saya kurang paham itu maksudnya bagaimana dok gitu pertanyaannya. Jadi ada perbedaan pendapat untuk pemberian selanjutnya dok, sementara riwayat sebelumnya adalah pemberian MMR. Seperti itu dok. Mungkin bisa dijawab. Jadi dari terakhir saya mengikuti pelatihan imunisasi pada anak, sampai dengan usia 5 tahun, anak itu paling tidak harus mendapat 3 kali dosis campak. Ya, entah itu dia dengan MR ataupun MMR. Artinya kalau kemarin skip terus di umur setahun sudah dapat MMR, biasanya kita jadwalkan 6 bulan kemudian diberikan MR. Jadi tetap dikasih MR, nanti usia 5 tahun MMR yang keduanya diulang. Seperti itu, MMR 2 diberikan di situ. Jadi tadi ya MMR pertama oke, nanti 6 bulan dari yang MMR pertama itu kasih MR, nanti umur 5 tahun ulang MMR kedua. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan jelas ya Ibu ya. Jelas dok, insya Allah. Baik. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Stefani. Nah, ini pertanyaannya yang terkait dengan vaksin MMR dok. Tolong untuk bertanya dok, hoax vaksin MMR yang menyebabkan autis itu yang mumps atau measles atau rubella? Terima kasih. Silakan. Kombinasi kali ya. Oke, jadi gini, balik lagi ke awal ya, untuk vaksin MMR, kalau vaksin orang, kalau MMR itu kan isinya ada M yang pertama itu measles ya, atau campak. Nah, vaksin campak itu orang nggak ada yang ribut bilang itu bikin autis ya. Untuk vaksin, memang dia biasanya satu kesatuan adalah vaksinnya vaksin MMR. Nah, balik lagi, kenapa kok bisa ada hoax dia bikin autis? Nah, itu sekitar tahun 99 berapa ya? 94 atau 98 gitu ya. Pokoknya tahun 90-an ini ada seorang dokter ya, dokter ahli bedah di Inggris. Nah, ini dia bikin penelitian. Penelitiannya jumlah sampelnya sama sedikit, nggak sampai 50 kayaknya, cuma berapa belas ya. Nah, jadi dari penelitian itu dia menyimpulkan bahwa vaksin MMR ternyata ini bikin autis. Nah, langsung kan orang-orang heboh sedunia ya. Nah, begitu ada isu seperti ini, langsung center-center yang lain itu sebetulnya bikin penelitian dengan jumlah sampel yang jauh lebih besar. Ada yang sampai 400.000 anak dipakai gitu ya, segala macam. Nah, dari semua center yang lain ini, semua menyatakan bahwa tidak terbukti gitu ya. Nah, jadi ini sudah dibantah dan dokter yang bersangkutan juga sebetulnya itu sudah ada dicopot untuk izin praktek dan segala macamnya karena tidak sesuai metodologi yang dipakai juga ternyata tidak cukup untuk dia mengeluarkan statement seperti itu gitu ya. Nah, jadi ini sudah berbolak-balik dibantah ya. Jadi ini murni hoax sebetulnya. Cuman memang namanya udah sekali berita jelek ini nyebar udah lama susah ngilanginnya ya. Nah, yang penting sekarang ini insya Allah MMR itu tidak menyebabkan autis ya. Memang kenapa sih kok sering dikaitkan dengan autis ya? Karena biasanya memang usia 18 bulan ke atas kita mulai menilai kemampuan bahasa anak gitu ya. Di trace misalnya anaknya ternyata masuk ke arah speech delay atau terlambat bicara atau apalah gitu ya. Nah, dilihat vaksin sebelumnya apa? Oh, ternyata emang sebelumnya yang paling dekat adalah vaksin MMR di usia 15 bulan. Jadi sering-sering tuh coincidence. Kebetulan pas ketahuan autis, kebetulan vaksin yang terakhirnya adalah MMR. Seperti itu. Nah, jadi kadang ada juga yang menunda. Tunda deh sampai anaknya bisa lancar bicara, baru MMR. Penundaan seperti ini tidak ada dasarnya. Jadi justru kita membuka peluang untuk anak ini terinfeksi kuman-kuman yang tadi, entah itu mumps, entah itu measles, entah itu rubella gitu ya. Jadi tidak disarankan. Intinya masuk 15 bulan jadwalnya MMR, berikan MMR. Insya Allah tidak ada masalah ya. Ya, betul. Ini untuk meyakinkan kembali, mudah-mudahan tidak ada
keraguan ya, karena tadi sifatnya hanya hoax saja, kita bisa abaikan itu dan ikuti saran dokter selanjutnya. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin ya dok ya, karena ini sudah mendekati jam 17.30 dari Ibu Arsy di Bandung. Selamat sore dokter, anak saya usia kronologis 10 bulan. Bagaimana jika anak hanya diberi imunisasi dasar saja, yaitu hepatitis, BCG, polio, DPT, dan campak, tidak melakukan vaksinasi lainnya, seperti PCV, influenza, rotavirus, dan sebagainya. Mengingat biaya yang cukup tinggi, apakah akan ada efek sampingnya? Terima kasih. Oke, Ibu Arsy. Jadi anak Ibu Arsy usia kronologisnya 10 bulan, hanya diberi imunisasi dasar saja. Belum ada vaksin rekomendasi IDAI yang lain. Oke. Efek samping ya sebetulnya tidak ada. Intinya gini, vaksin itu kalau ibu nggak kasih ya berarti dia nggak punya antibodi spesifik untuk penyakit itu. Selama nggak ketemu penyakitnya, selama nggak ada wabah penyakit yang terkait imunisasi itu, ya anaknya fine-fine aja gitu ya. Nah, cuman kalau pada saat ada wabah ya yang kita nggak pernah tahu gitu ya, nah itu artinya anak kita berpotensi jatuh pada kondisi terberat dari penyakit tersebut gitu ya. Jadi ibaratnya ya kalau belum ketemu penyakitnya pas nggak ada wabah ya nggak akan ada efek apa-apa gitu ya. Cuman apalagi harus diingat balik lagi anak kita ini kan saya asumsikan ini semua anaknya yang ditanyakan anak prematur semua ya. Bayi prematur tadi dia kalau sampai terinfeksi influenza dia berisiko untuk timbul gejala yang jauh lebih berat dibanding anak cukup bulan. Jadi saya doakan semoga nanti ke depan bisa dapat rezeki lebih, bisa dilengkapi yang lain-lain. Ingat semua masih bisa dikejar kecuali memang untuk rotavirus seperti itu ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Ya, baik dokter, alhamdulillah tadi sudah selesai semua untuk pertanyaannya yang ditanyakan. Spesifik juga banyak ya dokter ya untuk yang pertanyaan ini. Nah, mungkin saya terakhir ingin menginformasikan kepada para peserta di webinar hari ini bahwa Dr. Verina juga berpraktik di rumah vaksinasi di Kebagusan. Ya dokter ya, jadwalnya hari apa saja dokter dan jamnya bisa diinformasikan? Untuk sementara ini saat pandemi kita operasional di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Biasanya pagi jam 9 sampai dengan jam 1 atau kalau di weekend kadang sampai jam 2-an. Seperti itu. Oke, nah baik ya. Jadi kalau misalkan para orang tua bayi prematur semua yang melihat webinar ini nih bisa nanti menjadwalkan dengan Dr. Verina kalau mau konsultasi lebih lanjut di rumah vaksinasi di Kebagusan ya dokter ya. Bisa dilihat di Instagram juga ada Instagramnya dokter RV Kebagusan? Ada dok, Instagramnya di RV Kebagusan, nyambung semua. Oke, baik, alhamdulillah. Jadi itu nanti silakan bisa langsung menuju RV Kebagusan untuk imunisasi dan vaksinasi yang ingin dibutuhkan. Nah, sekarang sebentar lagi kita akan ada video, cuma mungkin ini bisa dibuka dulu dan kita persiapan untuk foto bersama ya. Saya persilakan nanti saya kembalikan lagi ke Bu Anita. Nah, alhamdulillah hari ini sudah selesai webinarnya. Terima kasih banyak Dr. Verina atas kesediaannya berbagi ilmu kepada kita semua di sini. Insya Allah sangat bermanfaat dokter. Mungkin ada satu kalimat kesimpulan dokter yang ingin disampaikan kepada para orang tua di sini. Ya, terima kasih banyak Dokter Agung, terima kasih banyak Mbak Anita, terima kasih banyak tim dari Prematur Indonesia. Saya sudah diperkenankan untuk sharing di sini. Saya juga sebagai orang tua dari bayi prematur juga punya dulu. Oke, jadi tahulah gimana roller coasternya hidupnya ya. Ini ya. Oke, jadi anak-anak kita itu anak-anak yang luar biasa ya, yang spesial sekali gitu ya. Mereka sudah struggle, berjuang untuk bisa hidup sedari awal gitu ya. Jadi marilah kita optimalkan untuk tumbuh kembang dan kehidupan anak-anak kita untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Jangan lupa untuk melakukan semua yang bisa dikerjakan untuk bayi prematur, mulai dari screeningnya, mulai dari semua tahapan pemantauan tumbuh kembangnya, dan juga tentunya mengenai imunisasinya. Insya Allah kita semua dimudahkan untuk memberikan apa yang terbaik untuk anak-anak kita. Gitu aja. Baik. Ya,
Bapak Ibu silakan untuk dibuka videonya. Terima kasih banyak Dr. Verina. Terima kasih banyak dokter. Saya serahkan kepada Ibu Anita. Ya, terima kasih banyak Dr. Agung. Terima kasih Dr. Verina, Dr. Agung, Ibu Bapak Ibu semua. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Webinar berikutnya apa dok temanya? Iya, tentang perkembangan anak ya. Nanti pemantauan perkembangan anak, insya Allah narasumber selanjutnya adalah Dr. Denny William Sigarlaki dari beliau dokter spesialis anak yang berpraktik di Eka Hospital Pekanbaru. Insya Allah tanggal 4 Juli ya, tanggal 4 Juli beliau akan sharing tentang perkembangan anak, pemantauan perkembangan anak gitu. Baik. Terima kasih Dr. Agung informasinya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Verina banyak memberikan manfaat dan juga sebagai pengingat kita lagi nih, ayo kita yang belum vaksin apa aja, nah itu bisa untuk dikejar. Selamat sore, terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.